Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Gedong 12 Pagi, Ibu Isti Utami, SPD MSI. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Riris Pasaribu. Kemudian Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri diseminasi tentang budaya positif yang saya dapat dari pembelajaran guru penggerak pada modul 1.4. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk pada budaya positif. Apa itu budaya positif? Bapak Ibu kira-kira ada yang tahu apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan atau yang biasa kita sering ucapkan adalah kebiasaan-kebiasaan. Jadi budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang positif tentunya, berarti kebiasaan yang baik yang ada di sekolah kita, yaitu yang berpihak pada murid. Untuk apa budaya positif itu harus ada di sekolah? Tentunya agar dapat menumbuhkan karakter yang tercantum dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat 6 dimensi apa saja yang ada pada profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa. Kemudian beriman, bertakwa dan beranak mulia. Betul, terima kasih Bu Yanti. Kemudian untuk yang kedua, global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, yang keenam, gotong royong. Iya betul. Mohon izin Bapak Ibu boleh berdiri sebentar. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking, yaitu tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ikuti gerakannya ya. Dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang semangat ya Bapak Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan dulu kembali. Jadi itu adalah 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Bagaimana cara kita untuk membangun budaya positif di sekolah? Tentunya sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Tentu sekolah kita tercinta ini pasti memiliki disiplin positif yang sudah baik dan sudah berpihak pada murid kita. Ada perubahan paradigma belajar, yaitu teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser itu ada 4 ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bahwasanya kita tahu murid tidak bisa dikontrol atau dipaksa untuk mengikuti kehendak kita. Betul Bapak Ibu?
jika mereka memilih untuk tidak menuruti, maka tidak akan sejalan. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak mau melakukannya. Maka kita tidak bisa memaksanya seperti itu. Karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Maka dia melakukan hal yang kita mau. Teori kontrol menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Mohon izin mungkin contohnya seperti ini, anak-anak berdirinya yang tegap saat kita pembiasaan upacara, gitu kan? Kadang anak-anak ada yang berdiri tegap, ada yang masih geledotan gitu ya Bapak Ibu, karena dia tidak mau memilih untuk tidak mau melakukannya gitu. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positifnya yaitu berupa bujukan, dibujuk gitu ya Bapak Ibu. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, yaitu suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Apa yang terjadi dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid tersebut akan menyadarinya dan mencobanya untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal sebenarnya Bapak Ibu. Jadi membuat merasa bersalah, ayo dong lakukan nak, demi Bu Guru ya, yang baik ya berdirinya gitu. Itu adalah kritikan tapi menyampaikan pesannya negatif dengan suara halus Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwasanya mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid kita itu melakukan hal-hal tertentu, apapun itu yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk secara tidak sadar. Maka sebuah permusuhan itu akan terbentuk antara murid kita kepada kita seorang guru. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol itu menurut Stephen. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini adalah stimulus respon yang sebelah kanan, sebelah kirinya adalah teori kontrol. Stimulus responnya, realita kita sama. Tapi menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda Bapak Ibu. Saya membutuhkan sepatu yang berhak tinggi, Bapak Ibu mungkin tidak. Seperti itu. Jadi kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu hanya memiliki gambaran yang berbeda. Apa yang saya lihat dengan Bapak Ibu guru yang lihat itu berbeda. Tergantung sudut pandang Bapak Ibu melihatnya dari mana. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Kita
berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu Bapak Ibu, karena semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuan yang ingin didapat dari seseorang itu juga berbeda-beda. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak. Yang hanya bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sebenarnya yang terjadi harusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak perlu membujuknya, merayunya agar dia mengikuti pilihan kita. Kemudian model berpikir menang kalah, aku yang menang atau kamu yang kalah. Seharusnya kita tuh berpikir menang, saya menang, kamu pun juga menang. Itu adalah penjelasan dari teori kontrol. Kemudian makna disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau Verantwoordigheid itulah selalu menjadi sisi hanya hak dan kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pemimpin dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus bertanggung jawab dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsep Seksi, Keteladanan, Sikap Merdeka dan Cetak 5 2013 halaman 469. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang sebelah kanan yaitu seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tadi, menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan yang ingin dicapainya. Kemudian menurut Diana Gosen tahun 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam dirinya itu akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi Diana Gosen itu menyatakan harusnya disiplin itu muncul dari dalam diri kita, yaitu yang disebut dengan intrinsiknya, bukan karena dorongan orang lain atau dari ekstrinsiknya. Pembiasaan budaya positif di sekolah. Di sekolah kita ada Bapak Ibu budaya positif. Salah satunya apa? Kalau setiap pagi kita menyambut di depan gerbang, ya kan? Berarti kita sudah mengamalkan 5S. Apa 5S apa saja? Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Itu adalah budaya positif, salah satu yang ada di sekolah kita. Pembiasaan budaya positif di sekolah dapat dilakukan dari hal-hal yang sederhana, seperti menjaga kebersihan, kemudian menjaga kerapihan, sopan, dan santun. Budaya positif dapat dilakukan dalam ruang lingkup kelas. Yang terkecilnya adalah di dalam kelas kita masing-masing. Kemudian baru di sekolah saat mereka istirahat bersama, kumpul dengan kelas lain. Namun tidak menutup kemungkinan budaya positif yang sudah baik dilakukan di kelas dapat berkembang dalam ruang lingkup sekolah. Jadi diharapkan budaya positif itu sudah dilaksanakan dalam kelompok kecil terlebih dahulu. Di sini di kelas kita masing-masing, sehingga diharapkan peserta didik itu dapat menerapkannya berkembang saat dia sudah berada di luar kelas kita. Jika di luar sekolah, di luar kelas mereka sudah bisa berkembang budaya positifnya, maka tentu diharapkan pada kehidupan bermasyarakat budaya positifnya semakin berkembang. Mengembangkan budaya positif dalam ruang lingkup kelas dapat diawali dengan membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama antara guru,
antara guru mata pelajaran dan murid di kelas. Kalau kita tidak ada guru mata pelajaran, wali kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau di SD, keyakinan kelas sebaiknya dibuat dan disepakati pada awal semester sebelum proses pembelajaran dimulai. Izin bertanya Bapak Ibu, apakah di kelas Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah, di awal kelas, di awal pembelajaran sudah membuat keyakinan kelas. Pertanyaannya, kira-kira bagaimana cara Ibu menentukan langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas? Caranya bagaimana? Kita bertanya terlebih dahulu kepada murid-murid kita. Mereka inginnya kelas kita seperti apa sih? Gitu kan? Ya Bapak Ibu, lalu kita mencatatnya rame-rame di papan tulis atau di sebuah kertas yang besar. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang tahu? Saya tahu. Iya, Bu Gita. Kalau peraturan kelas kenapa Bu Gita? Nggak ada begini. Baru ya. Iya. Jadi kalau peraturan kelas itu yang buat guru. Kemudian peraturan kelas sebelum keyakinan kelas itu ada namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dibuat oleh peserta didik. Setelah jadi kesepakatan kelas akan timbul yang namanya keyakinan kelas. Seperti itu Bu Yuli. Terima kasih. Kita beri tepuk hebat buat kita. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Hebat. Terima kasih Bu Gita. Ya, itu adalah penjelasannya tentang kenapa harus keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas. Peraturan kelas dibuat oleh guru. Kemudian timbul yang namanya kesepakatan kelas. Setelah itu kita rembukan peraturan guru, kesepakatan kelas, maka adalah yang namanya keyakinan kelas. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi mereka itu harus meyakini, itu baik gak sih? Gitu Bapak Ibu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya. Dia meyakini bahwa datang tepat waktu itu baik. Gitu. Jadi kalau dia yakin itu, maka peserta didik itu akan datang tepat waktu, tidak mungkin terlambat. Karena apa? Dia meyakini kalau datang tepat waktu itu baik, seperti itu. Kemudian daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, maka harus melibatkan peserta didik. Jangan gurunya yang nulis datang ini, mereka nggak ngerti apa sih itu. Tujuannya apa, maksudnya apa gitu. Jadi tidak bermakna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dulu, memahami dulu apa nilai kebajikan di balik peraturan yang sudah kita buat itu, yang sudah kita sepakati bersama oleh teman-teman sekelas. Apa tujuannya harus jelas, kemudian menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kita membuat peraturan itu bukan hanya untuk sekedar ini loh aturannya harus dipatuhin, kamu harus tepat waktu, bukan seperti itu. Jadi Bapak Ibu menjelaskan tujuannya apa, maknanya apa, kenapa kita harus datang tepat waktu, kenapa kita harus memakai seragam sesuai ketentuan sekolah, seperti itu. Jika mereka sudah paham, maka mereka akan termotivasi dari dalam dirinya tanpa perlu ada paksaan dari kita. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya sendiri atau disebut dengan intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Itu disebut dengan keyakinan kelas yang sudah disampaikan oleh Bu Gita. Ini adalah merumuskan keyakinan kelas.
Bapak Ibu sudah melakukannya ya di awal semester. Tentu yang pertama adalah mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas. Kita di kelas ya Bapak Ibu, di kelas untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Si A, Bu, ini peraturannya seperti ini, B, ini semua mengusulkan. Kita catat. Setelah itu, atau biasanya kalau saya kemarin karena siswanya sudah kelas 6, mereka maju. Tulis, kalian maunya kelas kita seperti apa dan bagaimana, supaya kita bisa belajar dengan nyaman, aman, dan bahagia di kelas. Mereka maju ke depan, mencatat di papan tulis atau di kertas besar juga boleh. Setelah itu, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas, pasti kata-katanya banyak. Jangan lari-larian, jangan ngata-ngatain orang tua, jangan datang terlambat, jangan berisik, gitu ya Bapak Ibu. Pasti banyak gitu anak-anak akan saya bu. Nah, setelah terkumpul, tercatat, semua siswa sudah mengeluarkan pendapatnya tentang aturan, kita mengelompokkannya Bapak Ibu. Contoh kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita bisa merubahnya menjadi kalimat positif, yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Kalimat yang negatif itu cenderung menggunakan kata jangan. Itu Bapak Ibu. Kalau jangan, otomatis yang ada di benak anak-anak adalah boleh atau nggak boleh gitu. Tapi dia udah jangan, tapi di belakangnya berlari di kelas gitu. Jadi kadang yang masuk yang dia diterima itu berbeda. Tapi kalau kita menuliskan dengan jelas, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah berarti dia akan berjalannya di koridor. Tapi kalau di depannya ada kata jangan, terus di belakangnya berlari, penerimaannya itu bingung gitu anak-anak itu, karena menurut mereka belum jelas. Jangan berisik, harusnya tertib di kelas, mendengarkan bu guru saat menjelaskan. Setelah itu disusun, tinjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat. Nah, Bapak Ibu guru selanjutnya ngecek nih bersama-sama dengan murid-muridnya. Kemudian menemukan nilai kewajiban yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru. Tadi ada banyak yang usul begitu, mengejek nama orang tua. Itu sebenarnya berada dalam satu payung atau satu tautan, satu kata. Apa? Yaitu keyakinan kelasnya apa? Saling menghormati. Jadi dari semua kata aturan yang mereka keluarkan tadi, kita mengumpulkannya, kita menjadikan satu payung. Oh ini sama, misalkan datang tepat waktu, mengerjakan tugasnya tepat waktu, itu adalah satu keyakinannya, disiplin. Seperti itu Bapak Ibu. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Jadi kesepakatan kelas itu tidak perlu dari usulan semua anak kita tulis, tidak Bapak Ibu, tapi kita menyusunnya kembali, kita mencatatnya kembali, kita meninjau kembali, kemudian kita menentukan mana ya yang termasuk saling menghormati, kemudian menjaga kebersihan. Kadang ada anak-anak yang jawab, Bu, buang sampahnya jangan di kolong meja. Ada yang buang rautannya di ini Bu, di sela-sela kursi. Nah itu kita jadikan satu payung, satu kelompok, yaitu menjaga kebersihan. Itu Bapak Ibu. Lanjut, selanjutnya yaitu seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir keyakinannya akan berkurang. Yang tadinya misalkan jumlahnya 25 murid gitu. Nah, setelah kita jadikan satu, tinggal beberapa saja. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Mereka akan pusing banyak banget gitu yang harus diingat. Apalagi kalau kelas 1, 2, 3 dikasih aturan yang jelimet, yang ada mereka mengabaikan itu aturan. Baru setelah itu warga kelas meninjau ulang, menyetujui, semua peserta didik menandatangani. Biasanya ditulis di kertas folio asturo gitu, di bawahnya kasih tanda tangan nama. Jadi anak-anak harus sudah bertanggung jawab menjalankan keyakinan yang sudah kita buat bersama. Supaya diingat, maka
keyakinan kelasnya ditempel di dinding kelas. Bapak Ibu juga seperti itu membuat keyakinan kelas? Sudah. Coba Bu Nisa ceritakan pengalamannya membuat keyakinan kelas bersama peserta didik kelas 6E. Pengalaman yang sudah saya laksanakan kemarin di awal semester, saya sudah melaksanakan. Jadi di kelas itu saya tanyakan ke anak-anak, selama belajar di kelas 6 ini, nanti selama 1 tahun ini kalian ingin kelas yang seperti apa? Bagaimana kelas kita ini nyaman, kalian senang, betah untuk belajar, yang seperti apa yang membuat kalian betah, kemudian happy, bahagia untuk belajar di kelas 6 ini. Lalu kemudian saya berikan kertas kecil, masing-masing anak, silakan kamu tuliskan kelas seperti apa yang kamu harapkan, yang kamu inginkan, yang ada di kelas kita ini. Lalu mereka menuliskan, ada yang menulis 1, 2, ada yang panjang banget ya, seperti curhat. Nah, lalu masing-masing siswa itu menempelkan di papan tulis. Jadi menempelkan semua, setelah semuanya menulis, lalu dibacakan satu persatu. Nah, dari situ kemudian banyak yang sama, seperti nggak boleh ngatain teman, nggak boleh ngatain orang tua. Nah, biasanya mereka pakai kata nggak boleh berisik gitu. Nah, di situ kita bimbing untuk kita jadikan satu. Jadi mana-mana yang bisa menjadi keyakinan yang sama gitu. Nah, setelah itu dituliskan di kelas saya kemudian menjadi 3 saja karena kalau terlalu banyak mereka nggak hafal gitu, dan itu kan nanti ditempel di kelas, dan ketika mereka setiap hari itu melakukan kesalahan atau apa, keyakinan itu ada. Dan saya tulis di Asturo, kemudian mereka semua tanda tangan di bawahnya gitu. Saya tanyakan ketika ada pelanggaran, itu kamu udah tanda tangan loh, berarti kamu sudah menyetujui, dan itu sudah kesepakatan di kelas kita, seperti itu. Baik. Insya Allah itu pengalaman di kelas saya bimbing. Terima kasih Bu Nisa. Ada yang mau bercerita kembali Bapak Ibu tentang pengalamannya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak? Bu Putri mungkin? Oh ya, sama, baik. Saya yakin pasti setiap kelas sudah membuat keyakinan kelas bersama peserta didiknya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat Bapak Ibu, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Peraturannya mungkin ini aturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nah, kita bisa merubahnya menjadi keyakinan, yaitu tanggung jawab. Itu ya Bapak Ibu. Jadi nilai keyakinannya itu kita tulis yang mudah mereka pahami. Kalau kembalikan barang ke tempatnya, kemudian kembalikan sapu ke tempatnya, Bu, soal piket pada berantakan, berarti nilai keyakinannya apa? Itu berupa tanggung jawab. Kita tulis keyakinannya adalah tanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu dikumpulkan lagi, ketemu dilarang mengganggu orang lain tadi itu ketemu dari Bu suka ngatain teman, suka ngatain orang tua, menjelek-jelekan teman, itu akan dihubungkan menjadi dilarang mengganggu orang lain. Maka kalau dilarang mengganggu orang lain, maka keyakinannya seperti apa, Nak? Tentu toleransi dan menghormati. Kemudian yang ketiga adalah hadir ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu, selesainya juga sesuai dengan yang kita sepakati waktunya, maka itu disebut dengan disiplin dan komitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Biasanya di kelas tinggi Bapak Ibu, di kelas saya itu kalau main tepuk, itu tepuk beneran. Kadang ada yang nangis, kamu nangis, itu Bu ditepuk sakit.
sakit gitu, kadang diselengkap Bapak Ibu gitu kan. Nah, dilarang melakukan kekerasan, maka keyakinannya adalah cinta, damai, dan keamanannya. Kemudian selanjutnya adalah dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya adalah apa? Yang diyakini kesehatannya Bapak Ibu. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Misalkan kita salim nih kalau kita pulang, ya kan, biasanya bisa saya berdoa salim, cepet-cepetan salim-saliman sama Bapak Ibu guru, ya, tidak mau mengantri, maka sama itu adalah menghormati orang lain. Dan yang ketujuh, dilarang merokok. Keyakinannya adalah menjaga kesehatan dan menghormati orang lain karena asapnya akan mengganggu orang lain. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Dari keyakinan ini kita juga bisa merubahnya menjadi sedikit. Ada tanggung jawabnya ada dua, menjaga kesehatannya ada dua. Jadi kita menulisnya hanya satu saja. Begitu Bapak Ibu. Ini adalah keyakinan kelas di kelas 6 yang sudah disepakati bersama anak didik saya. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, percaya diri. Kemudian saling menolong, menjaga kebersihan, dan tanggung jawab. Itu adalah serangkaian yang mereka utarakan di kelas. Jadilah ini yang mereka harus yakini dan mereka harus patuhi bersama, karena ini sudah kita bicarakan bersama, diskusikan bersama, musyawarahkan bersama. Jadi mereka harus meyakininya. Sama dengan Bu Nisa tadi yang dikatakan, jika anak sudah berbuat salah maka kita akan kembalikan lagi. Kamu datangnya kok terlambat tadi, pembiasaan tuh. Padahal itu sudah masuk keyakinan kita bahwasannya datangnya harus tepat waktu. Ini juga ditempel di dinding kelas saya. Kemudian motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi itu apa Bu Resti? Ada yang tahu? Motivasi apa? Motivasi. Kata-kata untuk penyemangat. Penyemangat boleh. Ada yang lain? Apa itu motivasi? Kata-kata penyemangat boleh, benar banget. Atau dorongan, kata-kata dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik. 3, motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Biasanya seseorang akan berkata seperti ini, kira-kira aku dihukum gak ya kalau aku melakukan ini? Gitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya akan muncul pertanyaan, kalau aku udah ngelakuin ini, aku dapat hadiah apa ya dari Bu Guru? Nah, itu adalah motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya akan orang tersebut termotivasi jika dia itu menginginkan akan menghindari hukuman. Jadi dia melakukan perilaku itu untuk menghindari hukuman Bapak Ibu. Dan akan muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu akan muncul di dalam hatinya seperti itu. Sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin akan muncul dari perilaku yang akan dia lakukan, baik secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini disebut bersifat eksternal dari luar. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Ini satu tingkat motivasi lebih tinggi dari yang pertama. Di sini orang akan berperilaku seperti itu dan akan muncul pertanyaan. Dia akan berharap mendapat imbalan atau berupa penghargaan atau berupa pujian Bapak Ibu. Maka akan muncul seperti ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini ya? Wah, kalau aku datangnya pagi-pagi, kira-kira Bu Guru makin senang nggak ya? Gitu. Jadi ada motivasi, ada udang di balik bakwan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada sesuatu yang dia inginkan karena dia sudah melakukan motivasi itu.
Kadang mereka berpikir, wah aku udah ngerjain PR nih hari ini, kira-kira aku dipuji apa ya Bu Guru di depan kelas gitu. Jadi mereka melakukan suatu tindakan adalah karena ingin mendapat imbalan, baik berupa pujian ataupun penghargaan. Kemudian tingkat tertingginya adalah di sini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi muncul motivasi dari dirinya sendiri. Orang motivasi ini akan bertanya seperti ini, apabila saya melakukannya, akan menjadi orang yang seperti apabila yang saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu itu bukan karena ujian, bukan karena menghindari hukuman gitu, tapi mereka paham dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Contohnya, aku datang tepat waktu karena apa? Dia meyakini itulah nilai-nilai yang terbaik, nilai yang baik yang sudah saya yakini bahwa saya harus datang tepat waktu. Maka motivasi itu muncul dalam dirinya. Motivasi ini bersifat internal yang muncul dari dalam dirinya. Nah, ini tugas kita nih Bapak Ibu, coba perhatikan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena ingin ditegur oleh atasan Anda, kemudian mendapat surat peringatan atau menghindari ketidaknyamanan? Jadi kalau Anda datang tepat waktu karena menghindari yang ketidaknyamanan, takut hukuman, aku datangnya tepat waktu, kenapa? Biar gak dihukum gitu. Aku biar gak dihukum sama Bu Yuli, makanya aku datangnya pagi-pagi nih gitu. Nah jadi berarti yang dia lakukan itu adalah motivasinya karena dia ingin menghindari hukuman gitu Bapak Ibu. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Berarti di sini dia menginginkan mendapatkan imbalan. Dia datang tepat waktu karena menginginkan mendapat imbalan. Atau yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Oh, saya datang tepat waktu nih. Karena apa? Karena saya menghargai waktu. Karena saya menghargai diri saya sendiri. Bahwasanya saya percaya kalau datang tepat waktu itu adalah memang sudah diyakininya, sudah aturannya, sudah keyakinannya. Begitu Bapak Ibu. Jadi motivasi yang muncul adalah ada pada dirinya sendiri. Tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Kegiatan yang seperti apa? Yaitu menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya. Atau bahkan ketiga-tiganya, aku datang tepat waktu biar apa? Biar hukuman dari guru. Atau iya biar dipuji, atau sekalian karena aku meyakini kalau datang tepat waktu adalah keyakinan yang terbaik. Oke, Bapak Ibu kita harus breaking dulu ya biar semangat. Udah pada ngantuk? Bapak Ibu izin boleh berdiri sebentar. Kita akan bermain abu dan abi. Bapak Ibu berpasangan ya, berdua. Berpasangannya nggak boleh macem-macem. Oh boleh sama Pak Heri boleh. Kita akan bermain abu dan abi. Ada aturannya Bapak Ibu. Cara bermainnya adalah pertama ajak peserta untuk berdiri dan saling berpasangan. Berdiri dan saling berpasangan. Bapak Ibu tentukan pasangannya. Berjabat tangan. Ketiga, serta menentukan dirinya menjadi keempat, dengan suara yang lantang, fasilitator menyebut nama Abu atau Abi. Kemudian, ketika menyebutkan, peserta harus berusaha menangkap nama-namanya. Sementara peserta yang Oke, baik. Ini adalah cara bermainnya. Kita berdua nih Bapak Ibu berpasangan. Bapak Ibu tentukan dengan temannya siapa yang menjadi Abu, siapa yang menjadi Abi. Kemudian peserta berhadapan dengan posisi tangan seperti akan berjabat tangan, tapi tidak berjabat tangan ya Bapak Ibu. Kurang lebih 10 cm ini yang satu. Nah, yang
enggak? Yang satu enggak? Gitu kan? Peserta menentukan dirinya siapa Abu, siapa Abi. Nah, dengan suara yang lantang saya akan menyebutkan Abu atau Abi. Ketika namanya disebutkan, maka harus menangkap tangan lawan. Contoh nih, saya akan menyebutkan nama. Bapak Ibu sudah menyebutkan ya siapa Abu, siapa Abi. Kalau mendengar namanya saya sebut, berarti berusaha menangkap tangan lawannya. Paham nggak? Coba. Nah, kalau namanya disebut berarti harus menangkap tangan lawannya. Yang disebut saya menangkap tangan. Kalau saya sebut menghindar. Contoh. 1, 2, 3 Abu. Nah, Bapak Ibu boleh menghindar nih, boleh menghindar. Abinya yang menghindar kan? Abinya yang meninggal. Menghindar. Boleh, boleh. Boleh dua tangan, boleh satu tangan. Satu boleh. Jadi kita nggak boleh kesempatan ya. Oke, baik sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3 Abu. Harusnya tangannya berdiri semua. Oh ya, siap. Iya. Ayo bersiap. Jadi kalau terlalu jauh kalau begini semua ya tambah dasar. Apa datang ya? Nanti hukumannya, konsekuensinya adalah suruh bernyanyi di depan ya Bapak Ibu. Enggak. Ini hanya supaya kita bisa lebih bersemangat. Oke. 1, tangannya bersiap Bapak Ibu, tangannya bersiap. 1, 2, 3 Abi. Yang dipanggil bukan menghindar. Yang dipanggil itu menangkap. Yang tidak dipanggil berarti dia menghindar. Kalau saya bilang Abi, maka Abunya menghindar. Kalau saya bilang Abu, Abinya yang nangkep. Buat tinggal temannya nih sama saya sini berarti. Oke, sekali lagi ya. Tangannya siap-siap, tangannya dikeluarkan, tidak boleh dikantongi, harus semangat. Udah ketemu dari diskusinya, udah ketemu nih. Yang disebut harus menangkap. Yang disebut menangkap. 1, 2, 3 belum. Anda selalu bersemangat sekali. 1, 2, 3 Abi. Durasi baru begini. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oh, belum puas katanya. Baik, kita tepuk P5 dulu Bapak Ibu, masih ingat. Tepuk P5. Project. Profil. Penguatan dulu. Tepuk P5. Project. Penguatan. Profil. Pelajar Pancasila. Nah ya, sekali lagi yang gampang. Oke. 1, 2, 3. Tepuk P5. Project. Penguatan. Profil. Pelajar Pancasila. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ke materi selanjutnya, budaya positif, yaitu ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Coba Bu Resi tolong dibacakan pertanyaannya. Ceritanya dulu, ceritanya. Ilva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat jam pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Ilva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi.
serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Baik, terima kasih Bu Putri. Coba untuk pertanyaan pertama Bu Putri silakan dibaca. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva dan mengapa? Kira-kira kalau menurut Bu Putri setuju nggak dengan tindakan Pak Seno tadi yang dia masih membiarkan teman-temannya menertawakannya? Tidak. Kenapa tidak setuju alasannya? Nih ada muridnya satu tidak mengerjakan PR nih. Semuanya orang diteriakin. Nah, kenapa Bu Putri di situ tidak setuju? Kenapa? Karena membiarkan teman-teman Iva untuk menertawakan Iva. Iya, betul. Kemudian apa yang akan terjadi dengan Iva jika dia ditertawakan oleh 26 siswa di kelas? Akan malu. Betul, dia akan malu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, Pak Ian? Hukuman. Kenapa Pak Ian itu disebut hukuman? Karena dipermalukan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Sebenarnya seperti ini tuh sering terjadi di kelas kita tanpa kita sadari. Betul Bapak Ibu, di kelas saya pun juga seperti itu. Yang pertama adalah hukuman. Nih Bapak Ibu, hukuman itu bersifat tidak terencana. Jadi tidak ada rencana untuk menghukum karena dia datang dan kerjain PR baru kita hukum, gitu. Jadi hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu adalah datangnya secara tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah, yaitu dari pihak guru, murid tidak dilibatkan tanpa ada suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Jadi tidak ada kesepakatan dulu, tidak ada pengarahan, tiba-tiba dia dihukum. Seperti itu. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu tidak selalu bersifat fisik Bapak Ibu. Jadi bisa bersifat psikis gitu. Kemudian selanjutnya konsekuensi. Bisa tolong bacakan Bu Ella? Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Terima kasih Bu Laila. Baik Bapak Ibu, ada yang tahu apa perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman tadi adalah bagaimana? Yang secara tiba-tiba dadakan. Sedangkan konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati bersama. Misalkan di sini juga ada contohnya, dia 3 kali sudah tidak mengerjakan tugas, maka dia harus menerima konsekuensinya. Konsekuensinya mungkin nanti kamu istirahatnya jangan istirahat ya, harus nambah 15 menit karena tadi ada waktu yang tertinggal. Gitu. Jadi kalau hukuman murid tidak tahu, datangnya tiba-tiba.
Kalau konsekuensi, murid sudah tahu dan sudah direncanakan dan disepakati oleh guru dan murid, datangnya dua arah, dari guru dan juga dari murid. Jika hukuman yaitu datangnya dari satu arah, dari bapak ibu guru saja. Coba bapak ibu bisa di sini ada soal. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi lari mengelilingi lapangan 2 kali. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Hukuman menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Masya Allah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu sudah paham apa itu yang dimaksud dengan hukuman dan konsekuensi. Betul apa yang dikatakan Bapak Ibu guru bahwasanya mengelilingi lapangan dan push up itu termasuk hukuman. Sebenarnya push up-nya sehat, larinya sehat, tapi murid itu mendapatkan lari karena dia melaksanakan kesalahan gitu. Push up-nya mah nggak salah, larinya juga nggak salah. Lari itu buat tubuh kita sehat, tapi karena dijadikan hukuman, maka itu akan menjadi sakit hatinya murid gitu. Kalau konsekuensi adalah sudah diomongkan sebelumnya, sudah berdiskusi, sudah disepakati oleh guru dan murid sebab dan akibatnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Coba ada yang bisa sebutkan? Yang nomor 1 apa? Kesenangan. Kesenangan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang kelima, Anu. Yang kelima, depannya P. Penguatan. Bukan, penguasaan. Penguasa. Yang kelima, jalannya hidup. Betul Bu Yanti, beri tepuk tangan buat kita semua. Ini adalah kebutuhan dasar kita Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kesenangan. Kebutuhan kesenangan itu termasuk bersifat fisiologis Bapak Ibu. Untuk bertahan hidup, kesehatan, rumah, makan. Yang pertama bertahan hidup dulu ini, kembali bertahan hidup, kebutuhan fisiologis berupa rumah, kesehatan, makanan itu adalah kebutuhan hidup, kebutuhan hidup kita. Betul Bapak Ibu? Perlu makan kita? Iya, rumah banget gitu kan. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya Bapak Ibu, melanjutkan generasi kita gitu. Kemudian ada juga komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi, untuk diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang. Jadi kita tidak hanya menerima kasih sayang Bapak Ibu, kita dapat memberikan kasih sayang gitu. Menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu. Kemudian penguasaan, ini juga kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima merasa menjadi bagian di sana. Penguasaan itu seperti ini. Dia ada kebutuhan hidup untuk power, menunjukkan kekuatannya, penguasaannya, gitu Bapak Ibu. Itu adalah penguasaan. Kemudian kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Betul Bapak Ibu? Itu yang terjadi pada anak-anak. Mereka ingin mencoba hal baru, kebebasan, mencoba hingga tidak memperdulikan jangan naik tangga nanti jatuh, gitu ya, nggak boleh gitu. Tapi tetap aja karena mereka merasa kebebasan, kebutuhannya itu kebebasan, ingin mencoba gitu. Kemudian kesenangan.
Kebutuhan kesenangan adalah mencari kesenangan seperti bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkannya ya Bapak Ibu jika kita tidak bisa tertawa, bernyanyi, bermain gitu kan. Gloser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dapat tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu sampai pulang ke rumah dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya, gitu, bahwa dia benci pada ibu guru Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Bu Rani, jika Anda yang menjadi Bu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda pada hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besoknya ketika Anda bertemu masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Jadi tadi masalahnya apa Bapak Ibu Dinda? Kenapa pulang sekolahnya? Nangis. Dia pulang sekolah nangis, ngadunya sama siapa? Mama. Bilangnya apa tadi sama ibunya? Aku benci sama gurunya yang bernama Ibu Rani. Nah Bapak Ibu, apa yang kebutuhan apa itu? Jika jawabannya Rani seperti ini, jika jawabannya Dinda seperti ini. Yang pertama, jika Dinda menjawab, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Itu jawaban Dinda ditanya oleh mamanya. Kenapa kamu benci sama gurunya? Itu jawaban Dinda. Maka kebutuhannya apa yang harus terpenuhi? Kebutuhannya adalah kesenangan. Dia pengen bersenang-senang. Ternyata kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi di situ. Maka tindakan Anda sebagai guru, Bu Rika kira-kira bisa jawab nggak? Harus bagaimana? Jika ada laporan seperti itu keesokan harinya, jawaban Dinda itu, orang tuanya itu Bu, katanya Dinda nggak boleh nyanyi di kelas. Yang akan saya tanyakan, apakah perbuatan Dinda itu mengganggu teman lain? Menanyakan ke Dinda. Berarti yang Ibu lakukan awalnya adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat ya Bapak Ibu, betul? Betul. Kemudian yang kedua, jika jawaban Dinda, Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepitan rambut baru, gitu. Itu jawaban Dinda. Kita tanya, kamu kenapa nangis, kenapa sedih, kenapa benci sama ibu guru? Dia jawab, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal kan aku pakai jepitan baru, Ma. Ternyata yang dia butuhkan adalah kasih sayang dan rasa diterima. Coba Bu Pipit, kira-kira jawaban apa yang akan Bu Pipit sampaikan keesokan harinya jika bertemu dengan Dinda? Maaf Dinda, kemarin Ibu tidak lihat kamu memakai jepitan baru. Ini siapa yang belikan jepitannya? Bagus sekali. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Bibi. Jika jawabannya adalah Dinda ditanya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru aja, gitu kan. Ternyata kebutuhannya yang perlu dia tentukan adalah kebebasannya yang harus dia penuhi. Coba, kira-kira Bu Hinda lagi terima telepon. Ibu kepala sekolah mungkin, izin Ibu. Jika jawaban Dinda, tadi Dinda pulang sekolah nangis nih Bu ceritanya. Ditanya mamanya kenapa nangis? Aku benci sama guruku, Bu Rani gitu. Ternyata jawaban Dinda adalah aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru aja. Mungkin kita sebagai guru menanyakan ke Dinda, Dinda maunya apa ya? Mungkin gantian, Dinda yang cerita ya, bisa menceritakan apa yang Dinda alami tadi sebelum berangkat ke sekolah sampai hari ini. Gantian anaknya yang cerita.
Iya, terima kasih Ibu, betul. Jadi sebelum memulai pelajaran biasanya kita akan menanyakan ke anak-anak, kita belajarnya gimana nih? Mau seperti apa supaya semuanya semangat dan mau mengerjakannya selesai tepat waktu. Kemudian jika jawabannya Dinda seperti ini, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku depan kelas, mungkin Bu Yanti bisa menjawab. Jadi yang belum terpenuhi adalah kebutuhan penguasaannya Bapak Ibu. Dengan dia mengatakan, aku sebel, gambarku tidak rapi, tapi Bu Guru malah nunjukin di depan teman-teman kalau gambarku tidak rapi. Kira-kira Bu Yanti akan menjawab apa? Iya, saya akan mengatakan kepada Dinda ya. Sebenarnya gambarnya sudah bagus, tapi lebih bagus lagi ya ke depannya. Maksudnya supaya dia berbalik bahwa gambarnya itu sebenarnya kan hati kecil kita kan tidak rapi. Jadi untuk menyemangati dia bahwa sebenarnya gambarnya sudah bagus. Baik, terima kasih Bu Yanti. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kebutuhan dasar anak-anak itu ada yang tidak terpenuhi Bapak Ibu, maka dia itu mencari perhatian seperti itu. Dia mencari perhatian supaya apa? Kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ada kesenangan, kasih sayang, kebebasan dan penguasaan. Ya, lanjut kita ke posisi kontrol restitusi. Pada posisi kontrol ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ya. Penghukum ada di sebelah kanan, yang dilakukan guru yaitu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu guru jika posisinya sebagai penghukum. Dan yang dikatakan adalah kamu kalau tidak melakukannya, nih Bu Guru akan titik-titik. Nah seperti itu. Bisa sambil tunjuk-tunjuk, bisa tangannya seperti ini. Jadi itu adalah posisinya guru sebagai penghukum Bapak Ibu. Kemudian hasilnya peserta didik tersebut akan memberontak, pendendam, dan akan menyalahkan orang lain. Yang kedua, guru pembuat orang merasa bersalah. Kedua ini adalah kontrol negatif Bapak Ibu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Gurunya akan berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam dengan berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, harusnya kan kamu begini gitu. Jadi dia membuat si murid tersebut merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Hasilnya guru muridnya akan menyembunyikan atau menyangkal, bisa saja berbohong. Itu akibat dari murid yang didapat. Kemudian perilaku kontrol positif ada 2, teman dan pemantau. Jika guru sebagai teman, maka dia akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya udah, kamu gak apa-apa, naik aja, mumpung belum ibu tulis di buku piket kalau kamu terlambat. Nah itu kata-kata yang bisa diucapkan kepada murid kan. Lakukan untuk Bapak Ibu ya, sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Nah itu adalah posisinya kita sebagai teman. Muridnya akan menjadi ketergantungan Bapak Ibu, akan menjadi ketergantungan dengan kita. Kemudian posisi pemantau, guru itu akan menghitung dan mengukur. Jam berapa ini? Kamu masih terlambatnya 20 menit loh gitu. Nah berarti dia memantau. Kemudian guru akan berkata, tahu peraturannya kan? Kamu harus datang jam sekian. Nah seperti itu. Hasilnya murid akan menyesuaikan bila diawasi saja Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu gak diawasi, dia akan lari, ngintip-ngintip, ngedap-ngedap, lari ke kelas. Nah itu. Kemudian kontrol diri. Ini yang paling disarankan kita sebagai guru harus menjadi posisi manajer Bapak Ibu, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Karena misalkan muridnya terlambat, kita tidak langsung memberikan hukuman, tidak langsung memberikan hukuman berupa fisik ataupun psikis. Mereka hanya mengajukan pertanyaan. Kemudian gurunya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Itu adalah pertanyaan sebagai guru. Hasilnya itu murid menjadi menguatkan karakter atau watak murid tersebut. Oke Bapak Ibu.
Lanjut, ada restitusi. Tadi ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada yang paling baik yang diharuskan adalah pada posisi manajer, Bapak Ibu ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata Goshen tahun 2004. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri untuk masalahnya dia gitu. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah restitusi. Jadi restitusi itu kita membantu murid untuk mencarikan solusi bagi kesalahannya dia, gitu Bapak Ibu. Jadi sehingga murid itu mengerti, menginginkan mereka menjadi orang seperti apa dan harus tahu untuk memperlakukan orang bagaimana. Dari situ kita memakai yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua, biasanya orang tua kepada anaknya, guru kepada muridnya, agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi menyelesaikan masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana segitiga restitusi? Proses tahapan segitiga restitusi. Nih, segitiga restitusi ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dengan mengatakan seperti itu. Atau kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Bu guru dulu juga pernah datang terlambat ke sekolah, seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan, gitu Bapak Ibu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah kita buat atau kita sepakati bersama di awal tadi. Jadi jika murid melakukan kesalahan, kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal pembelajaran itu. Menstabilkan identitas yaitu kita itu mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan tadi menjadi orang yang sukses, Bapak Ibu. Dia datang terlambat, tadi kan dia gagal, gitu kan? Nah, kita mengembalikannya menjadi orang yang sukses dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan salah seperti itu. Dan apakah kamu sedang mencari jadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Itu pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Itu dengan pertanyaan, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk lagi dengan ini. Gitu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Validasi tindakan yang salah, yaitu dilakukan dengan satu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar sebuah tindakan dengan cara efektif memenuhi kebutuhannya. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita validasi dulu tindakan dia yang salah. Ya wajar lah kamu berbuat seperti itu, gitu ya Bapak Ibu. Lanjut kemudian yaitu menanyakan keyakinan. Setelah itu kita kembalikan lagi keyakinan kelas kita. Kan kita sudah berkeyakinan kelas. Jadi kamu melanggar keyakinan apa? Apa nilai-nilai yang kita sepakati gitu. Kamu mau jadi orang seperti apa nantinya jika kamu berbuat seperti itu? Itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, itu adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Bapak Ibu mau disimak, ini ada video pembelajaran. Yang pertama adalah guru sebagai posisi penghubung. Naren, sini kamu. Nah, ini ceritanya Naren terlambat Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selalu
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, Bapak Ibu, itu adalah sebagai penghukum. Dia melotot, menghardik, dan tidak memberikan kesempatan kepada muridnya untuk menjelaskan alasannya kenapa dia terlambat datang ke sekolah. Lanjut, Bapak Ibu. Posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Naren! Aduh, ketahuan deh. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Ini katanya begini. Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, ini tadi adalah guru sebagai membuat merasa bersalah. Saya pun pernah di posisi ini. Bahkan di penghukum pun saya juga pernah berada di posisi itu, Bapak Ibu guru. Kemudian pada posisi guru merasa penghukum, dia itu akan menggunakan nada yang halus. Tapi perkataan yang keluar itu adalah negatif yang ditangkap oleh si murid tersebut, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, tadi sudah dijelaskan dampaknya pada murid adalah murid merasa telah mengecewakan ibu bapak guru tersebut, gitu. Kadangkala sikap seperti ini lebih bahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertahan rapat dan murid menahan perasaan. Lanjut, Bapak Ibu, posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Ya, di situ ada kata-kata ibu beresin absen kamu, ya Bapak Ibu. Jadi artinya di situ posisi gurunya adalah sebagai teman, Bapak Ibu. Nadanya halus, kemudian berupaya untuk mengkontrol melalui persuasinya. Dan guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha.
Nah, posisinya murid yang terjadi adalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Tenang aja, terlambat. Nanti juga ada bu guru itu, gitu. Jadi menjadi guru andalan bagi si murid tersebut jika dia terlambat pada posisi teman. Selanjutnya adalah pada posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Itu adalah posisi pemantau. Guru yang berposisinya sebagai pemantau itu akan mengukur udah jam berapa dia udah telat gitu. Dia akan menggunakan pengukurnya. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pemantau berdasarkan ada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Itu yang terjadi pada guru yang mempunyai sikap pemantau. Konsekuensinya muridnya akan menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Selanjutnya adalah guru sebagai posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, dari 5 posisi ini yang diharapkan dimiliki oleh Bapak Ibu guru, yaitu posisi sebagai manajer. Itu Bapak Ibu. Jadi di sini kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara membantu mencari solusinya. Gitu Bapak Ibu. Dan kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Baik Bapak Ibu, lanjut. Praktekkan bagaimana menyelesaikan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, saya memiliki kasus. Kasusnya seperti ini, Pak. Oke, surat resmi. Unsur-unsurnya adalah yang pertama ada apa? Surat letaknya ada di
Ibu, ini adalah contoh masalah yang ada di kelas. Kira-kira bagaimana cara kita menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi? Langkah yang pertama tadi adalah dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Bu Pipit bersedia tidak menjadi guru untuk menyelesaikan masalah tersebut menggunakan segitiga restitusi. Bu Yanti, oke, Bu Yanti bisa. Nanti kan saya ajari. Ini kan kita praktek aja, nggak apa-apa gitu. Pak Ian yang jadi gurunya, muridnya ya. Nah, jadi pada segitiga restitusi kita itu pertama menstabilkan identitasnya. Jadi gurunya hanya sekedar menanyakan, Bu Rika, nanti saya pandu Bu Rika, nggak apa-apa. Iya, jadi gurunya kita praktek aja. Mungkin bisa maju ke depan Pak Ian sama Bu Rika. Nah, cara menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi pada siswa yang tertidur saat pembelajaran kelas berlangsung. Pertama yaitu dengan menanyakan, boleh duduk, boleh silakan. Lagi tidur Pak Ian. Kan ceritanya udah dipanggil, Pak Ian panggil Pak Ian. Bu Ya, boleh silakan. Jadi yang pertama adalah kita menstabilkan identitas Pak Ian tadi loh. Kan tadi dia tidur di kelas nih, ya kan? Jadi bersama teman-temannya diledeki, maka Bu Rika akan menanyakan. Boleh, Bu Rika akan menanyakan dengan menggunakan pertanyaan yang menstabilkan identitas. Nah, Ibu bilang Pak Ian. Ian, tadi kamu ada kesalahan apa di kelas? Kamu ingat aja? Tadi kesalahannya tidur Ibu. Apakah ketika ibu guru mengajarkan anak-anak tertidur itu baik atau tidak? Tidak baik Ibu. Jadi kita menstabilkan dengan berkata berbuat salah itu tidak apa-apa Pak Ian. Bu guru juga pernah waktu itu tertidur di kelas gitu. Nah, boleh seperti itu Bu Rika. Lihat aja nggak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, mengatakan itu juga boleh. Itu menstabilkan identitas. Kalau tertidur di kelas itu sebenarnya tidak apa-apa Pak Ian. Bu guru juga pernah tertidur di kelas karena habis minum obat batuk ketika ibu batuk. Atau mungkin Ian juga sedang sakit? Tidak Ibu, kebetulan malam begadang. Ian begadang ngapain? Kebetulan ada main bola Ibu. Nonton bola Ibu. Iya, iya bukan Ibu nonton. Kalau main bola siang hari ya? Jadi dia nonton bola ceritanya. Sampai bangunnya kesiangan ya Pak Ian? Iya, bangunnya kesiangan juga. Jadi telat. Setelah validasi tindakan yang salah, Bu Rika langsung menanyakan keyakinan kelasnya. Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas yang bagian yang mana? Ya, silakan lihat Ian, itu ada keyakinan kelas. Menurut kamu melanggar keyakinan kelas kita yang mana? Jika kamu tertidur di kelas, itu kira-kira keyakinan apa Pak Ian yang dilanggar? Kayaknya keyakinan kesepakatan yang saling menghormati kayak itu. Oh, disiplinnya Ibu karena tidak mendengarkan. Tidak disiplin di kelas gitu. Nah, Bu Rika boleh memberikan saran soal itu. Kalau kamu sudah sadar telah melakukan kesalahan, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Betul seperti itu Bu Rika. Saya mungkin akan lebih tidak menonton lagi yang udah malam. Jadi nontonnya mungkin nyari yang siang aja Ibu, nonton bolanya.
Setelah pulang sekolah masih ada Ibu. Emang Bu Guru pulangnya sore, belanja lagi. Iya. Nah, jadi setelah terjadi kesepakatan seperti ini, keyakinan kelas sudah, Pak Ian akan mencari solusi sendiri. Jadi Bu Rika menuntunnya. Solusi yang perbaikan masalahnya seperti apa Pak Ian supaya tidak datang terlambat lagi. Kata Pak Ian adalah tidak menonton bola di malam hari. Bisa dilakukan Pak Ian? Insya Allah bisa Ibu. Baik. Beri tepuk tangan untuk Bu Rika. Terima kasih Pak Ian. Sama-sama Ibu Rika. Terima kasih Bu Rika dan Pak Ian sudah maju ke depan untuk mempraktekkan cara menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, demikian adalah paparan tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di guru penggerak ini. Jadi refleksinya Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk refleksi pada kegiatan saya hari ini. Yang pertama tadi kita belajar tentang apa Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? Tentang membuat kesepakatan kelas. Benar Bu Lisa, jadi kita membuat kesepakatan kelas. Setelah terjadi, setelah sudah terpenuhi, setelah sudah terbuat keyakinan kelas, maka apalagi Bapak Ibu? Motivasi. Ya Bapak Ibu, motivasi tadi ada 3, ya kan? 3 perilaku motivasi. Yang pertama karena menghindari hukuman, kemudian yang kedua karena ingin dipuji, kemudian yang ketiga karena menghargai diri sendiri, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Kemudian kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi peserta didik kita mungkin ada yang nakal, itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya Bapak Ibu, sehingga dia bahasanya anak sekarang itu cari perhatian gitu Bapak Ibu, ya, karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Setelah itu ada posisi guru, kontrol guru ada 5. Yang pertama tadi sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum. Kemudian yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga guru posisi sebagai teman. Yang keempat mengontrol. Yang kelima manajer. Jadi itu adalah posisi kontrol seorang guru. Yang diharapkan adalah posisi kita sebagai di posisi manajer. Kemudian menyelesaikan masalah menggunakan restitusi yang sudah dipraktekkan oleh Bu Rika dan Pak Ian. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sampai di sini penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang kurang berkenan untuk di hati Bapak Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari belakang apa Ibu? Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menemani mengikuti kegiatan Bu Yuli. Kemudian ada satu informasi yang perlu saya sampaikan. Kalau nggak ke depan ya. Hari Jumat nanti kita ada kegiatan in-house training